Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mempelajari materi IPS. Ya, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai letak dan luas Indonesia. Silahkan untuk disiapkan buku tulis IPS dan pulpennya. Oke, ini PowerPoint saya ambil dari Mr. Dashwood begitu ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai letak dan luas Indonesia. Oke, kemudian silakan untuk tulis judulnya tadi ya, letak dan luas Indonesia. Nah, letak dan luas Indonesia kita akan memahami melalui peta ya. Oke, kita harus terlebih dahulu tahu mengenai apa itu peta, begitu. Kemudian apa bedanya peta globe mungkin ya, kalian pernah lihat, sama atlas. Oke, nah anak-anakku yang soleh dan solehah, yang pertama silakan untuk dicatat terlebih dahulu pengertian dari peta. Bahwa peta begitu adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, jadi kalau peta itu gambaran bumi kan bumi bulat, kemudian dia digambar pada bidang yang datar atau dua dimensi begitu ya. Dan diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, itu namanya peta. Oke. Berbeda nanti dengan globe dan atlas. Oke. Nah, anak-anak, jika globe begitu ya, globe itu bentuknya 3 dimensi atau bidangnya bulat, tetapi tetap diperkecil dengan menggunakan skala. Jika atlas adalah kumpulan peta-peta yang dibukukan, gitu ya, itu beda. Nah, kalau peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Jika globe adalah gambaran permukaan bumi pada bidang 3 dimensi atau bundar atau bulat dan diperkecil dengan menggunakan skala. Jika atlas adalah peta yang dibukukan. Oke, saya kira itu sudah jelas. Kemudian perhatikan peta wilayah Indonesia berikut ini. Oke, nah kita akan melihat beberapa ini negara Indonesia begitu ya, dan ini adalah peta begitu ya. Oke, bidang datar dan diperkecil menggunakan skala. Nah, di dalam peta terdapat komponen-komponennya begitu ya. Nah, silakan ditulis komponen penyusun peta atau 8 komponen penyusun peta. Yang pertama adalah judul peta. Nanti kita lihat apa itu judul peta. Kemudian yang kedua adalah orientasi utara. Oke, yang ketiga simbol peta. Yang keempat garis koordinat, begitu ya. Kemudian yang kelima skala peta. Yang keenam insert. Kemudian yang ketujuh ada legenda. Dan yang kedelapan ada sumber peta. Begitu ya. Nah, silakan dicatat dulu 8 komponen penyusun peta. Kita bahas satu-satu. Apa itu judul peta? Nah, ini ya. Apa itu judul peta? Nah, judul peta adalah menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul sebuah peta, peta penggunaan lahan di Indonesia. Maka isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia, berupa pemukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain. Contoh lain, misalkan tadi ada peta Indonesia, peta ini ya, maka judulnya adalah peta Indonesia. Nah, kemudian sebuah judul biasanya ditulis paling atas dan paling besar begitu ya. Misalkan ada peta Eropa, maka judulnya pasti peta Eropa. Ya, ini silakan untuk dicatat. Oke, kemudian yang kedua, ada yang namanya skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Nah, contoh skala sebuah peta adalah 1/1 juta ini ya. Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta, nah jika kita ukur pakai penggaris di peta cuma 1 cm, itu pada aslinya itu adalah 1 juta cm, maka dicatat 1/1 juta gitu ya, atau 1 km di lapangan.
Misalkan ada sebuah peta, kemudian skalanya 1/1 juta begitu ya. Ada 2 cm, maka 2 juta cm pada aslinya. Oke. Kemudian skala peta dapat dibedakan menjadi skala angka dan skala garis. Skala angka wujudnya perbandingan. Contohnya ini, 1/10.000. Nah, ini juga sama. 1 cm di peta, 10.000 cm aslinya. Gitu ya. Skala grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala grafis biasanya ada dalam kolom legenda. Nah, ini contohnya skala grafis. Dari 0 sampai 1 cm itu artinya di peta 0 sampai 1 cm, maka artinya 0 sampai 5 km di aslinya. Contoh misalkan dari Banjaran ke Ciapus itu di peta diukur cuma 1 cm. Maka pada aslinya coba lihat bawahnya 5 km. Gitu ya, gampang ya. Itulah skala peta. Kemudian yang ketiga ini namanya orientasi utara atau arah mata angin begitu ya. Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. Nah, biasanya menunjuk ke arah utara. Gitu ya. Oke, kemudian ada simbol peta. Nah, seperti ini. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan penggunaan peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Contohnya misalkan simbol titik itu seperti ini. Ya, seperti yang warna merah, kotak ini berarti ibu kota negara. Jika di peta ditemukan yang warna merah dan kotak seperti ini, maka itu dipastikan ibu kota negara. Pun misalkan ada yang segitiga merah, itu gunung api. Nah, bisa dilihat nanti di petanya yang warna merah, segitiga warna yang merah adalah gunung api. Kemudian ada simbol garis. Simbol garis itu yang seperti ini, garis-garis. Nah, sungai bercabang, jalan raya, batas negara, dan sebagainya. Kemudian simbol warna biasanya menandakan ketinggian dan kedalaman. Kalau air semakin dalam semakin biru. Kalau tanah semakin tinggi semakin coklat. Begitu ya. Dan simbol area. Simbol area itu seperti ini. Bulat ini warna biru itu danau. Jadi ketika melihat yang warna biru itu seperti ini, itu adalah danau. Oke, silakan untuk dicatat ya. Kemudian ada yang dinamakan garis koordinat. Nah, garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Sebagai contoh, suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. Nah, garis koordinat itu ini garis-garis di dalam peta. Biasanya ada yang melintang dan ada yang membujur. Melintang itu yang melintang melingkari bumi, begitu ya, atau ini dari kiri ke kanan, begitu ya. Pun garis bujur itu garis yang membelah bumi dari kutub utara ke kutub selatan atau dari atas ke bawah ini ya. Itu garis bujur. Oke, kita lanjut. Ada yang dinamakan dengan insert. Nah, insert merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Nah, ini contohnya ada Pulau Kalimantan, maka Pulau Kalimantan di insert adalah ada di Indonesia. Begitu ya. Pun ada yang namanya legenda. Legenda itu menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah peta. Jadi ketika melihat simbol-simbol di dalam peta, misalkan ada tadi ya yang warna merah segitiga, kita nggak tahu itu apa, coba cari di legenda, nanti ada gunung api, itu keterangan-keterangannya. Misalkan ada yang warna coklat, kita nggak tahu ini apa sih di yang warna coklat, coba cari di legenda, nanti kita kelihatan bahwa itu adalah misalkan tambang dan sebagainya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah sumber peta. Nah, sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Karena sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Oke, anak-anak, jadi ada 8 komponen penyusun peta, yaitu yang pertama tadi ya, ada judul, tempat
isi menunjukkan isi suatu peta, kemudian ada orientasi utara, arah mata angin, ada simbol-simbol di dalam peta, ada garis koordinat, skala peta, insert, legenda, dan sumber peta. Oke anak-anak, saya cukupkan sekian untuk hari ini. Jika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, kita diskusi di dalam WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.